Suaranya kecil, Mam. berlalu. Suaranya kecil, Miss. Suara kecil. Memuji. Miss, suaranya kecil. Ya ku bersyukur. Ku memuliakan namamu, Allah Bapa Utara Kudus Sri Maha Kasih. Beneran ya bilang. Beneran. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Amin. Amin. Atin sudah fullkan suaranya. Nah, hari ini kita mau senang. Enggak kedengar, Miss. Ini suaranya nggak kedengaran. Iya. Sebentar ya sayang ya. Ini laptopnya juga nih, laptopnya Miss Komang sama Miss Atin ada bermasalah sedikit dengan suaranya. Sebentar, masih diperbaiki sebentar ya. Sabar ya. Aku tuh nggak pakai Bentar ya sayang ya. Oke. Oke, Miss Atin pindah ke sini ya. Oke, semuanya kita bangkit berdiri. Miss Atin mau ajak kita semuanya untuk menyanyikan bersama-sama lagu Nyai Delma. Kok suaranya kecil? Sudah kedengaran. Dah bangkit berdiri. Sudah. Oke, terima kasih. Nanti kita sambil nyanyi ya. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik mobil istimewa ku duduk di muka. Ku duduk
Hari Minggu. Turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping aku sirem sedang bekerja, Mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey! Tuk tik tak tik Tak tik tuk tik tak tik tuk. tuk tik tak tik tuk tik tak Suara sepatu kuda. Ayo Ki, kayak hari-hari biasa ya anak-anak ini ya, kayak nggak mau ya. Suara sepatu kuda. tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik Tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Oke, sekarang lucu ya. Tadi gerakannya, sekarang kita mau nyanyi sama-sama. Alin, roknya jangan diangkat-angkat sayang. Oke. Berdiri nih. Ya, masih berdiri. Audionya dibuka aja. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Siap? 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk samping Pak Kusir. Yang sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik jalannya. Hey, tuk tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Hey, tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Sekarang bisa dengar yang girls nyanyi ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik. Yang baik. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatuku. Semuanya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatuku. Sekali lagi. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa. Ku duduk di muka. Ku duduk samping Yang yang sedang bekerja. Mengendali kuda supaya baik baik jalannya. Keras. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tik tak tik tuk tik tak suara sepatu kuda. Silahkan duduk. Oke, tadi kalian sudah menyanyi bersama-sama ya tentang naik delman ya. Jadi nanti kalian belajar delman itu seperti apa ya? Dia itu termasuk salah satu alat transportasi ya. Oke, Miss Atin mau bacakan renungan firman Tuhan hari ini. Kita masih mau belajar tentang sikap murah hati. Nah, ini kisahnya diambil di dalam kitab Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Nah, tapi ini diceritakan ya, judulnya Tuhan adalah Bapa yang murah hati. Pagi-pagi benar seorang pemilik kebun anggur mencari pekerja untuk kebun anggur. Pekerja itu adalah orang yang mau bekerja, ya pegawai. Lalu dia bertemu dengan Bapak Andi dan sepakat membayarnya 100.000 sehari. Nah, jadi dalam hari pertama Bapak Andi dapat pekerja
dapat orang yang bisa bekerja, ya. Dikasihlah upah ya 100.000 satu hari. Kemudian pada tengah hari itu dari jam pagi ke jam siang ya. Dia juga bertemu Bapak Doni dan juga sepakat membayar 100.000 sehari. Nah, ternyata kebun angkurnya itu banyak sekali yang harus dipanen. Jadi, Bapak pemilik kebun anggur ini sudah punya 2 pekerja, tapi dia masih kekurangan pekerja lagi. Akhirnya, pada saat hari menjelang sore, dia juga bertemu dengan Bapak Joni, lalu dipekerjakan dengan upah yang sama ya, dikasih bayaran yang sama. Pada sore hari ketika mereka mau pulang, Bapak Andi, Bapak Doni, dan Bapak Joni mendapatkan 100.000 rupiah. Wah, hebat ya, pemilik kebun anggur itu membayar pekerjanya. Padahal Bapak Joni baru bekerja menjelang sore. Ini menunjukkan kalau ia sangat bermurah hati. Ya, boleh seperti itu kalau memang kita ingin bersikap murah hati. Nah, kalau yang tadi Miss Atin bilang, di dalam kitab Matius, itu cerita tentang pemilik kebun anggur yang mau panen buah anggurnya, ya, nggak punya pekerja, cari pekerja, dan pekerjanya kalau sudah bekerja, dikasih upahnya, dikasih bayarannya, kan mereka sudah bantu, mereka sudah potongin anggurnya, ya sudah petik anggurnya juga. Terlebih lagi Tuhan Yesus kita, ya. Kalau pemilik anggur saja bisa baik, Tuhan Yesus lebih baik lagi. Karena yang ciptakan pemilik anggur, orang pemilik anggur itu adalah Tuhan Yesus, ya. Masih ingat ya dengan firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 36 katanya, hendaklah kamu murah hati sebab Bapamu adalah murah hati. Murah hati itu apa? Bisa berbelas kasihan. Seperti kisahnya orang yang menolong orang Samaria. Terus bisa juga murah hati itu memberi, ya seperti yang kita pelajari hari ini. Si pemilik kebun anggur, ada juga kisahnya di Alkitab ya, kisah 5 roti dan 2 ikan. Terus ada juga yang menolong mendahulukan orang lain, yang kita sudah dengar juga waktu ibadah ya, tentang perempuan yang Nabi Elia. Ya, dia membuatkan roti untuk Nabi Elia. Dan murah hati itu juga adalah belajar. Ini suaranya kecil. Maafkan. Alin dibesarin suaranya di situ, Lin. Nah, belajar Sudah. memaafkan. Ya, jadi yang kita pelajari dari murah hati adalah berbelas kasihan, selalu memberi, menolong orang lain, dan juga mengampuni atau memaafkan. Oke, sekian firman Tuhannya. Hari ini kita mau belajar bersama dengan Miss Komang tentang alat transportasi. Nah, Miss Atin kasih tahu ya, nanti kalau selama dengerin Miss-nya, chatnya di stop dulu. Ya, chatnya itu kalau kalian sebelum mulai Zoom boleh saling chatting ya. Nah, kalau mau bertanya pakai emoticon boleh, kasih raise hand atau kasih stiker tangan di akun kalian boleh ya. Tapi kalau saling chatting membalas pesan nanti waktunya sebelum kita memulai kegiatan Zoom. Dan juga yang bawa mainannya disimpan dulu karena kita mau belajar jadi anak yang dengar-dengaran. Oke, silahkan Miss Komang. Apa kabarnya semua? Luar biasa. luar biasa. Yeay. Oh, semangatnya hebat loh.
Hebat sekali. Terima kasih ya sudah bergabung Kesia dan Ibas lagi. Ya, hari ini seperti yang Miss Atin kasih tahu, kalau selama belajar chat-chatnya nanti aja. Ya, nanti kalau pas misalnya belum mulai pelajaran boleh chat-chatan ya sama temennya. Dan juga Miss Komang mau kasih tahu, waktu hari Jumat, waktu pelajaran bahasa Inggris, Miss Komang sama Miss Atin ngeliat loh masih ada anak yang sambil makan waktu belajar sama Miss Rindang. Kalau misalnya lagi belajar boleh nggak sambil makan? Nanti kalau sudah selesai Zoom-nya silahkan mau bermain, mau makan silahkan. Tapi kalau sudah belajar, makannya ditaruh dulu ya. Ada yang makan permen waktu ini Miss Komang lihat ya. Oke, nanti kalau selama belajar Zoom, kita harus tetap tekun melihat, taat, gimana kayak sekolah begitu ya. Walaupun Miss Komang sama Miss Atin lihat dari sini, Miss Komang lihat loh, gimana anak-anak duduknya, gimana anak-anak melihat konsentrasinya, Miss Komang bisa lihat ya. Oke, Edward kemana ya Edward ya? Oke, selama Zoom juga Miss Komang sama Miss Atin kasih tahu tidak ada yang tutup videonya ya. Selama Zoom kita buka videonya biar Miss Komang bisa lihat ya. Oke. Hari ini kita belajar tentang sebelum kita belajar hari ini tentang apa, Miss Komang mau ingetin lagi waktu minggu lalu belajar apa ya? Asal yang masih ingat nggak? Angkat tangan yang masih ingat. Belajar apa ya? Tentang apa ya kita minggu lalu ya? Teknologi. Waduh hebat sekali Edward. Makasih Edward. Edward masih ingat loh belajar teknologi. Hari ini kita mau belajar tentang transportasi. Apa? Transportasi. Ada yang tahu nggak apa itu transportasi? Ada yang tahu nggak? Alat modern. Alat modern. Richard. Alat yang digunakan manusia untuk berpindah tempat. Iya, terima kasih Richard dibisikin sama Mama ya. Oke deh, terima kasih Mama juga. Oke, kalau misalnya transportasi itu transportasi itu adalah Teknologi adalah kecanggihan untuk mempermudah kegiatan manusia. Ya, itu teknologi sayang Gabriel. Sekarang kita mau belajar transportasi dulu ya. Yang dibilang tadi sama Richard benar. Transportasi itu adalah alat untuk perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, contohnya apa transportasi? Miss Komang mau tahu dulu biar ada gambaran. Apa sih contohnya? Ya, Alden silahkan Alden. Ya. Alden apa Alden? Jadi contoh. Contohnya. Contohnya transportasi? Ini rumahnya pertama. Transportasi contohnya sayang, Alden. Bisa? Mobil. Mobil yang dibilang sama Richard. Mobil, apalagi? Bus. Bus, ya, mobil juga. Bus, apalagi? Motor. Motor, pintar. Pesawat. Apalagi? Kereta. Kereta api, helikopter. Yang ada di laut. Putar. Angkat tangannya Miss Komang nggak dengar. Angkat tangannya kalau mau jawab, Miss Komangnya nggak dengar. Kalau dijawab semua, Miss Komang nggak tahu. Ya Regina, silakan Regina. Regina silakan Regina. Bis. Silakan Alden. Apa Alden? Kapal pesiar. Pesawat. Angkat tangan ya, Edward. Helikopter. Miss Komang akan Helikopter. Miss Komang akan panggil yang angkat tangan aja. Ya, silakan Edward. Apa Edward? Kapal laut. Ya, kapal laut ya. Helikopter, Miss. Ya, sekarang Timothy. Silakan Timothy.
Beca. Beca, pinter. Ada lagi? Silakan Yona. Delman. Yona, Mobil. Miss Delman. Miss Delman. Miss Komang panggil Iona saya. Ya, belajar sabar ya. Oke, anak-anak hebat. Belajar sabar sayang. Oke, apa Iona, nak? Mobil. Mobil. Oke. Hari ini kalian sudah tahu ya, transportasi itu dari pindah adalah suatu alat yang bisa memindahkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya transportasi. Sekarang Miss Komang mau kasih PowerPoint-nya, kita lihat sama-sama ya. Oke, tidak ada yang bicara lagi, kita mau belajar dulu sama-sama lewat PowerPoint. Miss mau minum. Silakan sayang. Miss mau minum juga. Ya, silakan minum dulu deh semua. Ayo minum dulu. Silakan minum dulu sebelum kita belajar. Sudah? Oke, sudah ya, selesai minum semua ya. Oke, kita akan belajar tentang transportasi. Apa yang dibilang sama Richard tadi, diajarin sama mama, hebat loh. Ya, transportasi itu adalah perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, dia pindah. Itu namanya transportasi. Alat transportasi itu mobil, pesawat, semua ya. Pesawat, terus helikopter, beca, semua ya. Bentar, lihat dulu. Richard masih ada suara. Oke. Bentar ya. Ya, semua di mute dulu ya, biar kita mau belajar dulu sayang. Ya, oke. Ya, ini transportasi sekali lagi, perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Diingat ya, nih ada gambarnya. Miss Komang buat gambarnya biar gampang. Ada orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, itu namanya transportasi. Terus alatnya itu, nah ini jenis-jenis atau alat transportasi modern yang ada di udara, ada di darat, dan air yang seperti kalian tadi kasih tahu. Ada mobil, ada bus, ada motor, ada kereta api, ada pesawat terbang, ada helikopter. Kalau di laut ada kapal peri, ada kapal layar, dan kapal laut. Ya, itu namanya alat-alat transportasi. Kalau transportasinya itu artinya perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Terus apa lagi? Nih, transportasi tradisional. Ada tadi yang bilang beca. Itu termasuk transportasi enggak, Miss? Iya. Itu adalah salah satu alat transportasi. Nih, Miss Komang kasih tahu ada di sini ada Cidomo, ada andong, ada beca, ada bentor. Pernah dengar nggak bentor? Ada bendi, ada ontang-anting, ada bemo. Kalau kalian pergi ke Jogja, itu kalian akan melihat ada namanya andong. Kalau di Lombok namanya Cidomo. Tapi alatnya sama, tapi namanya yang berbeda setiap daerah ya. Oke, kalau di Bali namanya apa ya? Ada yang tahu nggak? Kalau di Bali apa namanya ya? Dokar. Ya, dokar. 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 Kalau di Lombok Cidomo. Siapa yang pernah pergi ke Lombok naik Cidomo? Ya, ada yang pernah ke Lombok naik Cidomo ya? Atau ke Jogja?
Ya, di Jogja juga ada. Kalau misalnya di Jogja, Miss, aku mau naik ini. Andong boleh atau naik beca bisa ya. Itu alat-alat transportasi tradisional. Kalau misalnya sebentar, ini yang tadi modern yang ada di udara, darat dan air. Kalau yang tradisional, nih ya Miss Komang kasih tahu ya, tapi sekarang sedikit sekali ada di daerah-daerah. Kata biasanya di desa-desa yang ada kayak ini, kayak bemo. Kayak bemo itu di desa-desa tuh masih ada, tapi kalau di Denpasar, di Badung tuh sudah hampir tidak ada ya. Kalaupun ada andong itu pun yang bawa adalah untuk orang-orang pariwisata, orang-orang bule biasanya ya. Oke, nih Miss Komang kasih tahu ya sayang. Kenapa Ibas? Karena pernah naik bajai di Jakarta. Kenapa sayang? Karena pernah naik bajai di Jakarta. Oh, Kedat pernah naik bajai di Jakarta ya. Masih sekarang ada bajainya enggak? Di kota masih ada enggak? Masih. Oh masih ya, tapi mungkin sudah sedikit ya sayang ya. Iya. Kak Elin kenapa Alin? Alin kenapa Lin? Ada yang angkat tangan, raise hand. Oke, Miss Komang lanjutin lagi ya. Apa sih kelebihan transportasi modern yang kita kasih tanya tadi ya, kita kasih tahu tadi ada transportasi modern, ada pesawat, ada kereta api, terus ada yang kereta api cepat ya, sekarang ada kapal feri yang cepat sekali sekarang. Nah apa sih kelebihannya? Nih Miss Komang kasih tahu, dia lebih cepat daripada kalau misalnya kita naik andong, kita naik becak. Itu lebih cepat, mempunyai kecepatan yang tinggi. Kita lebih cepat sampai. Terus apa lagi ya? Terus ini, Miss Komang kasih tahu lagi. Bentar, Miss Komang kasih tahu. Nah ini, usaha atau pekerjaan papa mama atau tante kita, om kita tuh lebih cepat. Rencananya lebih cepat. Kalau misalnya dia punya rencana, aku mau sekarang jualan lewat apa? Aku mau jualan lewat online. Nah, kita biasanya kalau lewat online itu kita biasanya mesen barang dari daerah yang lain. Misalnya kayak Miss Komang pesan daerah Surabaya, dari Surabaya. Tapi cepat sekali nyampe 2 hari atau 3 hari sudah nyampe lewat online sekarang ya. Nah, kelebihan transportasi modern itu lebih cepat, mempunyai kecepatan yang tinggi, cepat sampainya, terus usaha, pekerjaan, rencana-rencana kita juga bisa lebih cepat. Miss Komang kasih tahu lagi apa sih kelebihannya, kekurangannya sekarang? Kekurangan dari transportasi modern. Nih, apa sih kekurangannya? Nih, coba lihat apa ini ya? Ada yang tahu ini ya? Ada yang tahu nggak ini gambar apa? Ada yang tahu? Uang. Harganya lebih apa? Kalau transportasi modern? Mahal. Mahal. Kita cepat sampai tapi harganya lebih mahal. Terus apa? Kalau di jalan-jalan ada apa ini? Kalau sekarang Asap kendaraan. iya, polusi. Banyak sekali udara. Ya, polusi udara. Terus apa ini? Kecelakaan. Iya, resiko kecelakaannya lebih tinggi. Itu kekurangan dan kelemahan transportasi modern. Harganya mahal. Banyak sekali sekarang terjadi polusi udara di mana-mana. Terus apa lagi? Resiko kecelakaannya lebih tinggi. Apalagi ini ya? Ada yang tahu gambar apa ini? Pesawat. Yang ini. Yang ini. Apa ini? Apa sih kekurangannya transportasi modern? Rokok. Yang ini nak. Coba lihat gambarnya. Masuk. Memerlukan jalan yang cukup lebar. Memerlukan jalan yang sangat memadai, nggak bisa jalan-jalan sempit, nggak bisa gang-gang sempit, benar nggak?
Ya. Iya, sekarang apalagi keretanya kereta cepat. Nggak bisa relnya yang biasa, dia butuh rel yang sangat bagus. Nah, itu kelemahan dari transportasi modern. Nih, sekarang Miss tadi udah kita baca ya kelemahannya atau kelebihannya transportasi modern. Sekarang kelebihan transportasi tradisional yang bilang tadi. Ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Ramah lingkungan. Oh, pinter sekali Yona. Ramah lingkungan, tidak ada polusi udara kayak tadi. Dia itu ramah sekali dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya. Terus apa lagi ini? Kecepatan rata-rata. Iya, kecepatannya rata-rata sehingga tidak terjadi resiko kecelakaan. Jadinya iya, dia kecepatannya rata-rata, dia tidak bisa ngebut. Dia tidak bisa ngebut. Ya. Iya, terus ini bahan bakarnya mudah dicari. Kalau pesawat itu bahan bakarnya mahal. Juga mobil. Sekarang ada bensin itu susah, kadang-kadang susah dicari ya. Kalau misalnya ada yang tidak bawa bensin ke daerah-daerah susah sekali cari bensin. Tapi kalau transportasi tradisional itu gampang. Kudanya gampang dikasih makan lewat daun-daunan yang ditanam. Terus apa lagi ini? Nah, kita udah belajar kelebihan transportasi. Sekarang kita belajar kekurangan transportasi tradisional. Apa kekurangannya? Ada yang bisa baca nggak ini? Ini kursornya Miss Komang ini. Ada yang bisa baca? Manusia atau binatang. Cepat capek. Ya, oke. Terima kasih Alin, terima kasih Yona. Ya, memakai tenaga manusia atau binatang kayak tadi itu kuda. Memakai tenaga manusia seperti apa? Becak yang di Jogja itu. Cepat capek atau lelah, dia nggak bisa jauh jaraknya untuk mengajak penumpangnya. Tapi kalau mobil, kalau bus bisa jauh sekali, bisa menyeberang. Bisa kalau misalnya kapal feri bisa menyeberangi lautan. Kalau pesawat bisa menyeberangi apa? Bisa ini kan naik terbang sampai ke luar negeri, sampai ke Jakarta, sampai Surabaya. Tapi kalau becak bisa enggak? Bisa, tapi lama sekali dan tenaganya cepat lelah atau capek. Iya, bisa-bisa saja tapi nanti dia lelah sekali. Ya, ini juga kurang cepat, sangat lambat. Ya, kalau transportasi tradisional itu lambat sekali dan kurang cepat. Kalau kita misalnya butuh ke dokter cepat-cepat, wah, lama dia sampai ke rumah sakitnya kalau kita pakai transportasi tradisional. Nih, apa ini? Ada yang tahu nggak? Suaranya biasanya Bising. sangat bising, bajai, ya bemo, bising sekali suaranya. Apalagi kalau misalnya dengar di kota, wah biasanya sekarang di kota-kota sudah tidak dibolehkan karena suaranya sangat bising. Itu kelemahannya transportasi tradisional. Nih, jalanan agak bau, ya karena kotoran kudanya bisa jatuh di jalan, ya mengotori jalanan. Kalau kalian ke Lombok, sekarang sudah mulai agak bersihan. Kalau zamannya Miss Komang dulu waktu kecil, Miss Komang diem di Lombok sempat, itu bau di jalanan itu bau kotoran kuda, bau sekali jalanannya. Ya, sekarang sudah mulai bersih ya. Ini kelemahan transportasi tradisional. Ingat-ingat ya, besok akan ditanya jawab sama Miss Hatin. Kita akan lihat ya, apa sih kelebihan transportasi modern? Apa sih kelemahannya transportasi modern? Kita lihat lagi sekali ya. Nih kelebihannya cepat. Ya, dia mempunyai kecepatan yang tinggi. Terus pekerjaan kita juga lebih cepat. Ya, rencana Kecepatan yang tinggi. ya. Dan pekerjaan. Ya, oke. Ini kelemahannya apa? Harganya?
Mahal. Terus ada apa ini? Polusi Polusi udara. Ini apa? Resiko? Kecelakaan. Resiko kecelakaan lebih tinggi. Membutuhkan apa? Memerlukan apa ini? Jalan yang memadai. Jalan yang lebar, yang memadai. Itu kelemahan-kelemahannya, kekurangannya transportasi modern. Nih, kalau yang kelebihan transportasi tradisional, apa ini? Ramah lingkungan. Ramah lingkungannya. Ini, Ramah lingkungan. kalau ini? Kecepatan. Iya, Ya. rata-rata. Bahan bagerat. Iya. Baterainya mudah dicari. Bahan bakarnya mudah dicari, terus kecepatannya rata-rata. Kalau kelemahannya, kekurangannya, apa tadi? Memakai tenaga manusia atau binatang, cepat lelah. Lelah. Iya, ini. Kalau ini lebih lambat, bising, ya, berisik. Kurang cepat, lambat. Ya, kalau ini pakai ini kurang cepat atau lambat sekali jalannya ya. Terus kalau ini, mengotori jalan. iya, Mengotori jalanan. ya bisa mengotori kotoran-kotoran kuda, bisa mengotori jalanan. Ya, oke. Ya, pinter ya. Kita udah tahu apa itu transportasi, jenis-jenis alat transportasi, kelebihan transportasi modern atau kelemahannya, kelebihan transportasi tradisional dan kelemahan transportasi tradisional. Udah tahu ya? Besok akan tanya jawab sama Miss Satin. Dulu. Miss Komang mau panggil satu yang cowok, boy, dan satu yang girl untuk tanya. Besok baru besok baru mau ditanyain sama Miss Satin. Ya, oke. Miss Komang mau tanya Davlin. Davlin, apa sih kelebihannya transportasi modern, sayang? Mobil. Kelebihannya itu jenis-jenisnya. Kelebihannya apa tadi ya? Lebih cepat. Cepat sampai. Ada lagi? Apa lagi ya? Apa lagi? Cepat sampai. Pekerjaan-pekerjaan lebih cepat. Selesai. Oke, kalau kelemahannya, kekurangannya transportasi modern apa, sayang? Ada uang tadi apa? Ada uang tadi. Polusi udara. Ada uang tadi gambarnya. Ada polusi udara. Terus apa lagi, sayang? Mahal. Ada lagi? Resiko? Resiko kecelakaan. Ya, resiko kecelakaannya lebih tinggi. Terus jalannya harus apa? Lebar. Ya, jalannya harus memadai, lebar. Nggak bisa kita buat jalannya sempit-sempit. Ya, nggak bisa masuk gang-gang. Ya, oke. Kalau Miss Komang tanya Alden. Alden, apa kelebihannya? Apa kelebihannya transportasi tradisional? Lebih cepat. Tradisional, sayang? Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Lagi? Kecepatannya gimana? Lambat. Kecepatannya rata-rata, bisa mengurangi risiko kecelakaan. Apalagi? Bahan bakarnya? Mudah didapat. Mudah didapat atau dicari. Kalau kekurangannya apa ya? Kekurangannya atau kelemahannya transportasi tradisional apa, sayang? Kecelakaan. Enggak. Kalau kelemahannya, sayang? Kelemahan. Lambat. Apa?
Lambat. Lambat. Polusi udara. Enggak, kalau kelemahannya transportasi tradisional tidak ada polusi udara, Tahu. tapi bisa mengotori jalan. Ya, oke, itu kelemahan-kelemahan dari transportasi tradisional, dia lambat. Terus apa kalau misalnya bemo, Berisik, kalau di jalan berisik, pinter, berisik, bising di jalan. Ya, bising sekali, ting 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 ting. Biasanya pernah dengar bemo enggak? Kalau suara bemo keras sekali suaranya ya. Ting, 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 ting. Seperti itu ya. Ya. Oke. Miss Komang mau tanya sebentar. Tanya satu lagi deh, Iona aja. Iona, apa itu transportasi, Iona? Apa sih transportasi itu, Iona? Mobil. Nah, itu jenis-jenisnya, sayang. Apa sih artinya transportasi? Perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan barang. Ayo Iona. Perpindahan barang. Pindahan barang Atau orang. atau orang Dari satu tempat. satu tempat Ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain. ke tempat yang lain. Nah, itu transportasi. Ingat-ingat ya, biar tahu nanti di SD belajar banyak lagi ya. Miss Komang coba tanya Richard. Richard coba sendiri. Transportasi itu apa, sayang? Perpindahan Perpindahan apa? Yuk sendiri. atau barang di satu tempat ke tempat yang lainnya. Pinter. Nah, sendiri pasti hebat ya. Kalau sendiri Ya, belajar Dan. pasti hebat ya. Oke, terima kasih Richard. Miss Komang tanya Gabriel. Gabriel, apa itu transportasi, Gabriel? Perpindahan barang Atau orang? atau orang Dari satu tempat tempat dari satu ke tempat ke tempat. lain. Oh, pinter loh Gabriel, hebat. Miss Komang tanya Ibas yang ngantuk. Oh, ngantuk ya? Nah, Ibas, apa itu transportasi, sayang? Perpindahan Barang, barang barang atau orang, orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Oh iya, hebat Ibas. Miss Komang tanya Kenneth. Kenneth, apa itu transportasi, Kenneth? Ayo Kenneth, ditaruh dulu sayang mainannya. Kenneth main apa itu, Nak? Iya, ditaruh dulu sayang. Yuk. Perpindahan. Perpindahan dari tempat yang lain dari tempat yang lain. Perpindahan apa? Perpindahan barang. Oh, pinter. Hebat Kenneth. Miss Komang mau tanya Alin. Alin, apa itu transportasi, Alin? Ayo, Lin. Pindahan Barang ke tempat yang perpindahan barang atau orang dari satu tempat satu tempat ke tempat yang lain. Iya, diingat-ingat ya. Kesia, Miss Komang belum dengar suaranya Kesia. Kesia, apa itu transportasi, Nak? Kesia, Miss Komang mau dengar suaranya Kesia. Apa itu transportasi, sayang? Kesia ngapain itu ya? Ayo Kesia. Kesia, yuk ikuti Miss Komang. Apa itu transportasi? Perpindahan barang. Atau orang. Dari satu tempat
ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain. Iya, ya. Oke, Bis Komang tanya Alden. Alden coba deh sendiri, bisa nggak? Udah berkali-kali ini. Apa itu transportasi sayang? Perpindahan tempat, Perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Wah, hebat suaranya. Miss Komang senang sekali, tegas sekali suaranya loh. Miss Komang senang, hebat ya. Yemima, apa itu transportasi sayang? Iya, apa itu transportasi Yemima? Perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke pindah yang lain. Ke tempat yang lain. Ya, ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya dia pindah ya. Timothy, Miss Komang mau dengar suaranya Timothy. Ya, suaranya Timothy mana? Perpindahan orang atau barang Pinter. dari satu tempat. satu tempat Iya. Ke tempat yang lain. Iya, dari berpindah tempat ya, dari pindah satu tempat ke tempat yang lain itu namanya transportasi. Miss Komang mau dengar suaranya Edward. Ya, Edward. Mana Edward ya? Kok nggak kelihatan mukanya Edward? Mana ya mukanya Edward? Edward, apa itu transportasi sayang? Apa ya transportasi Edward? Dengar Miss Komang nak? Dengar. Ya, apa itu transportasi sayang? Benda yang berpindah tempat. Oke, perpindahan barang. Bilang perpindahan barang. Perpindahan barang Atau orang. atau orang dari satu tempat. Dari satu tempat ke tempat yang lain. ke tempat yang lain. Nah, begitu ya, pinter ya Edward ya. Terima kasih Edward. Regina mana Regina? Regina kok nggak dibuka videonya? Regina kemana ya? Ya, Regina jangan ditutup-tutup videonya biar Miss Komang lihat wajahnya Regina yang cantik ya. Regina, transportasi, apa itu transportasi sayang? Tunggu, aku bisa isinya. Ayo Regina. Ya, Apa itu transportasi sayang? kecepatan. Perpindahan. Barang atau orang ke tempat yang satu. Sorry, dari tempat yang satu. Dari tempat yang satu. Dari ke tempat satu ke tempat yang lain. Ke tempat yang lain. Iya, jangan ditutup-tutup videonya ya. Ya, Regina sama Edward ya, Miss Komang sama Miss Satin rindu loh sama kalian. Lama kan nggak ketemu, hampir setahun loh kita nggak ketemu. Ya, Lin. Ya, Lin kenapa Lin? Silakan Lin. Oke, kita udah selesai hari ini belajar tentang transportasi. Diingat-ingat ya. Besok mau ditanyakan sama Miss Satin apa sih kelebihan transportasi modern, apa sih kekurangannya transportasi modern sama kelebihan atau kekurangan transportasi tradisional. Diingat-ingat ya. Tadi Miss Komang sudah kasih tahu, diingat-ingat besok bisa jawab. Miss Komang seneng loh kayak tadi Alden suaranya tegas, suaranya besar, tegas tuh hebat yang kayak gitu ya. Nanti di SD juga kayak gitu, enggak boleh ragu-ragu. Kalaupun salah enggak apa-apa, Missnya enggak akan pernah marah kalau salah ya. Tidak usah takut, tidak usah ragu-ragu. Terima kasih untuk hari ini.
Kenneth ditaruh dulu mainannya sayang. Sebentar lagi kita udah selesai. Kenneth ditaruh dulu sayang. Yuk. Oh iya Mikela, Miss Komang nggak dengar suaranya Mikela dari tadi. Maaf ya Mikela. Mikela cantik nih nggak ada suaranya dari tadi. Ya Mikela, transportasi itu apa sayang Mikela? Perpindahan. Perpindahan apa? Maksudnya di sesuatu tempat. Ke tempat Yang lain. Iya, perpindahan barang atau orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Terima kasih semuanya. Kalian anak-anak yang hebat. Nanti besok tanya jawab ya sama Miss Satin ya. Sekarang kita mau tutup pelajaran kita hari ini, pelajaran tentang transportasi. Yuk, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur. Semua anak-anak yang hebat. Yuk, kita puji Tuhan dulu. Kita mau puji Tuhan. Terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Close your eyes, fold your hand. Miss Komang minta Gabriel, ayo tutup doa hari ini sayang. Ya, Gabriel bisa. Yuk. Silakan Gabriel, dibuka dulu sayang audionya. Ya, Gabriel mau pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar hari ini. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya Gabriel. Gabriel sudah tutup dengan doa. No, it's time to say goodbye. Say goodbye. Say goodbye. No, it's time to say goodbye. On tomorrow. God bless you. I bless God. Bye-bye. Terima kasih Miss Komang. Dadah semuanya. Besok hari Selasa ya. Ketemu hari Selasa. 2, 1, 0. Bye-bye. Bye-bye.